keuntungan dan resiko orang miskin. Segala puji bagi Allah yang atas kebijaksanaannya telah menentukan pembagian rizki dengan membuat di antara kita ada yang kaya dan ada yang miskin, sehingga ekonomi bisa berjalan atas dasar saling tolong menolong di antara kita. Karena ekonomi tidak akan jalan kalau semuanya kaya, dan tidak akan bisa jalan juga kalau semuanya miskin. Oleh karena itu kita bersyukur ada yang dibuat oleh Allah kaya, ada yang dibuat Allah miskin. Sedangkan menjadi kaya atau miskin secara umum itu pilihan kita. Kita memilih kaya atau miskin. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa memilih karena lingkungan kita atau keadaan kita, misalnya seseorang yang dilahirkan atau dibesarkan idiot. Nah, itu orang itu akan miskin kalau dilihat bahwa dia tidak bisa mengenerate money, tidak bisa menghasilkan keuangan, menghasilkan uang diri sendiri. Tapi biasanya ada saja orang di sekitarnya, apakah bapak ibunya atau saudara-saudaranya yang mendukung dia secara keuangan untuk konsumsinya dan sebagainya. Dengan adanya bantuan itu berarti orang itu menjadi tidak miskin. Ya. Jadi miskin kalau dilihat dari dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri atau tidak bisa memproduksi income sendiri. Tapi bahwa orang yang semacam itu tetap bisa mengkonsumsi, itu berarti tidak miskin lagi. Nah, misalnya lagi orang menjadi miskin karena bencana alam, harta kekayaannya hilang, atau menjadi miskin karena peperangan, ya, seperti misalnya orang-orang yang masuk Islam di Makkah dimusuhi oleh orang-orang Makkah yang musyrik, lalu mereka terpaksa pindah ke Madinah. Sudah pindah pun mereka sering diserbu, sehingga mereka dalam keadaan miskin. Ya, itu di luar jangkauan. Jadi ada yang miskin pilihan kita, ada yang bukan pilihan kita. Tetapi semuanya, dua-duanya itu ada keuntungan, ada risiko. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa Allah mengatur kita sedemikian, dan untuk menentukan siapa yang kaya dan siapa miskin, Allah mempunyai mekanisme sendiri, mempunyai policy sendiri untuk memilih. Ya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu itu melapangkan rizki untuk orang yang dia kehendaki dan membuat pas-pasan. Ini sebenarnya kebalikan dari lapangnya rizki, bukan menjadi kurang. Jadi di Quran tidak dibilang ada yang kaya dan ada yang miskin, tapi dibilangnya ada yang rizkinya longgar, ada yang pas-pasan. Pas-pasan ini diambil dari kata yakdir. Yakdir itu kita adopsi dalam bahasa Indonesia kadar. Ya. Kadar itu ukuran. Jadi emas kadar sekian itu ukuran kemurniannya. Kalau bisakah kamu membantu saya memberi aku uang sekadar kebisaanmu, misalnya begitu. Sekadar, kadar itu ukuran. Nah, Allah itu wa yaqdir, mengukur kebutuhan seseorang. Jadi tidak menjadi minus. Kalau menjadi minus itu suka ada masalah di sana. Ya. Jadi kalau normal-normal saja, Allah itu akan membuat pas-pasan. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang keuntungan dan risiko menjadi orang kaya. Dan sekarang kita akan lebih memusatkan pembahasan tentang keuntungan
dan risiko menjadi orang miskin. Di antara kita ada yang dibuat miskin oleh Allah semata-mata karena Allah ingin mengujinya. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kita menjadi miskin, menjadi pas-pasan rezeki kita karena bencana alam, nah itu berarti Allah menguji kita. Nah, ada yang bukan karena keadaan lingkungan, tetapi keadaan dirinya sendiri. Ada yang keadaan sendiri itu karena apa? Misalnya malas bekerja, malas belajar. Ya, dia menjadi miskin karena pilihannya sendiri. Nah, ini ada di antara kita yang oleh Allah dibuat miskin semata-mata karena Allah ingin menguji. Agar Allah bisa melimpahkan rahmatnya. Coba, Allah menguji seseorang menjadi miskin, tapi di sisi lain Allah menawarkan, aku akan memberi kamu rahmat. Apa itu rahmatnya? Ampunan dosanya dan kehidupan di surga. Jadi dengan demikian, kemiskinan itu bisa menjadi kunci masuk surga. Untuk siapa? Untuk orang miskin yang bersabar dan tetap tekun mengabdi kepada Allah meskipun harta mereka pas-pasan. Mereka menjadi miskin mungkin karena ayah mereka meninggal dunia, mungkin karena mereka tertimpa bencana alam, karena tanah yang tandus, karena musim paceklik, karena berkecamuknya peperangan, karena kebakaran, karena struktur ekonomi yang salah pembinaannya. Ini biasanya oleh pemerintah, kalau pembinaannya kurang pas, ya bisa menjadi miskin rakyatnya. Mungkin juga karena kebodohan, atau yang lain-lain. Nah, mereka akan memperoleh rahmat Allah jika mereka tetap berpegang teguh pada keimanan kepada Allah. Mereka tetap tekun melaksanakan ketakwaan, dan mereka bisa menerima nasib mereka tanpa keluh kesah. Menerima tanpa keluh kesah. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ayat ini populer sekali, ya, tapi coba kita lihat dari sisi keuntungan dan kerugiannya. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, kelaparan, dan berkurangnya harta dan jiwa. Ketakutan, mungkin situasi dalam negeri itu terjadi peperangan, perang saudara misalnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari perang saudara. Nah, itu kan membuat orang ketakutan. Ya, salah satu contoh di Rempang, mereka takut dirazia atau diusir mendadak. Maka orang tidak berani bekerja melaut. Ada misalnya juga karena mereka itu sudah diancam akan diusir, maka para pedagang tidak menerima suplai lagi dari para penjual, dari supplier. Akibatnya mereka tidak punya dagangan. Kalau mereka tidak punya dagangan, mereka tidak bisa dapat untung, dan pelanggan mereka tidak bisa makan. Nah, itu ada ketakutan sekaligus kelaparan. Ya, al-khauf wal-ju', ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat, dan berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Berkurangnya harta bisa karena rumahnya terbakar, bisa karena tahu-tahu dananya di bank itu dibobol orang. Wal anfus, berkurangnya jiwa. Ada orang yang menjadi sokok guru atau menjadi pendukung utama secara finansial di suatu keluarga, dia meninggal. Tiba-tiba keluarganya itu menjadi miskin. Wathamarat, dan buah-buahan, mungkin karena paceklik atau panas yang berkepanjangan. Tapi di situ ada tawaran Allah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, atau berilah kegembiraan
kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu yang bagaimana? Alladzina asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa suatu musibah, nah, seperti tadi yang kita singgung, ketakutan, kelaparan dan sebagainya, itu musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, ya kita ini semua milik Allah dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Karena kita milik Allah, kita rela diatur oleh Allah. Sementara paceklik, sementara kita kehilangan dana misalnya, kehilangan dana gampang sekali. Saya pernah naik mobil, tiba-tiba mobil terbakar, ya udah itu dicabut itu harta. Ya. Jangankan harta itu, aku saja juga milik Allah. Kalau aku dipanggil oleh Allah ya wajar. Kalau harta milikku dicabut oleh Allah ya wajar. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Karena kita merasa dan meyakini bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban, kita tidak berani berperilaku aneh-aneh. Orang yang berperilaku aneh-aneh, apakah dengan menyakiti orang atau dengan korupsi, itu berarti mereka tidak menyadari atau tidak mau tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, dari Tuhan mereka. Kasih sayang itu bisa berupa kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup itu tidak harus kaya. Ya. Orang yang kaya tetapi hatinya rakus, nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Hartanya pas-pasan tapi tidak rakus. Dia bisa menerima, hatinya nyaman, tenang saja. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mudah-mudahan kita tidak mendapatkan cobaan yang berat ini, mudah-mudahan siapapun lah, termasuk kita, ketika diuji oleh Allah dengan harta yang pas-pasan, kita terima, kita bersabar. Ada juga yang kita tuh tiba-tiba mau tidak mau mesti penghasilannya berkurang. Kalau kita mencapai umur pensiun, ya, terus penghasilan kita menjadi berkurang. Itu kalau punya pendapatan dari pensiun. Kalau tidak ada dana pensiun, ya nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu, kemungkinan itu selalu ada, bisa terjadi pada kita. Nah, orang-orang miskin yang tetap beriman, tetap bertakwa, dan menerima nasib tanpa keluh kesah, akan memperoleh rahmat Allah dalam bentuk antara lain proses pertanggungjawaban yang cepat besok di padang mahsyar. Karena proses pertanggungjawabannya cepat, ya, karena dia uangnya sedikit, ya kalau ditanya, uangmu dari mana? Kamu pakai untuk apa? Caranya halal apa haram? Karena jumlahnya sedikit, maka waktunya juga pendek. Beda dengan orang yang kaya raya, hartanya banyak, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, butuh waktu lama. Nah, dengan demikian, karena proses pertanggungjawabannya orang miskin itu cepat, maka mereka lebih cepat masuk surga. Coba Rasulullah memberikan gambaran berapa jarak antara orang miskin dan orang kaya yang sama-sama baiknya ketika masuk surga. Butuh perbedaan waktu berapa? Rasulullah bersabda, ketika orang-orang muhajirin yang miskin, ini kembali seperti tadi saya berikan contoh, orang yang dari Makkah terusir dari kotanya pindah ke Madinah, maka banyak di antara mereka menjadi miskin karena mereka kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian dan sebagainya. Mereka menjadi miskin. Mereka mengeluh kepada Rasulullah karena mereka tidak bisa berbuat baik sama banyaknya dengan orang yang kaya. Bukan mengeluh karena kemiskinannya. Mereka nggak mengeluh dengan kemiskinannya. Mereka mengeluhnya, Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa beramal lebih banyak dari kita.
Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa. Dan sebagainya. Terus Rasulullah menghibur. Ya ma'syar fuqara. Kalau hiburan dari Rasulullah itu bukan hiburan yang fiktif ya. Ya ma'syar fuqara, wahai kelompok orang yang miskin, yang fakir. Ala ubasyirukum. Apakah aku belum memberikan kabar gembira kepada kalian? Anna fuqara al-mu'minina yadkhuluna jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin khamsi mi'ati amin. Orang-orang miskin, orang-orang fakir di kalangan orang mukmin, mereka akan masuk surga sebelum orang-orang kaya. Jarak perbedaannya adalah setengah hari. Nisfi yaum. Setengah hari pendek. Nanti dulu. Setengah hari di sana itu sama dengan khamsi mi'ati amin. 500 tahun. Jadi setengah hari, tetapi sama dengan 500 tahun. Bukankah di Al-Quran disebutin ada ayat, ya, seperti ayat yang saya kutip berikut ini, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, besok di akhirat, seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Ada kata kunci, yang kalian hitung. Kita menghitung hari itu kan berdasarkan perputaran bumi di porosnya. Satu kali putaran bumi berputar di porosnya itu membutuhkan waktu 24 jam. Tapi buminya di akhirat, kita di akhirat itu juga bumi. Bumi di akhirat itu akan bisa menampung manusia baik yang lahir sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat, yang pernah lahir di dunia dan kemudian hidup meskipun hanya sejenak, semuanya akan dikumpulkan jadi satu di sana. Berarti daya tampungnya banyak. Dan masing-masing orang kalau di surga itu mendapatkan coupling yang luas sekali. Berarti bumi di sana itu sangat luas. Kenapa luas? Ya karena globe-nya, bulatan buminya itu besar. Nah, satu putaran buminya sana itu sama dengan 1000 tahun di bumi kita ini. Jadi memang bedanya setengah hari, tapi sama dengan 500 tahun. Jadi enak menjadi orang miskin. Bukan berarti kita tuh mencari miskin, bukan. Kalau sudah terlanjur menjadi miskin, bukan karena kesalahan kita, berarti itu ujian dari Allah. Karena kita diuji, ujian itu kesempatan naik kelas. Ya. Kalau nggak ada ujian, nggak ada naik kelas. Kuliah, sekolah, kalau nggak ada ujian, nggak ada naik kelas. Oleh karena itu, mesti harus ada ujian. Ya. Salah satu keuntungan bagi orang-orang miskin adalah bahwa lebih banyak jumlah orang-orang yang berhasil lulus dalam menempuh ujian berupa kemiskinan dibanding dengan mereka yang menempuh ujian berupa kekayaan. Dengan kata lain, risiko bagi orang-orang miskin itu lebih kecil daripada risiko bagi orang-orang kaya. Sehingga banyak orang miskin yang menghuni surga. Tempoh hari pernah kita singgung, kalau kita berbisnis di bidang yang keuntungannya besar, risiko rugi pasti besar. Kalau kita tidak berani mengambil risiko besar, kita bisa mengambil bidang bisnis yang risikonya kecil. Kalau risikonya kecil, maka keuntungannya biasanya kecil juga. Misalnya jual beras. Beras itu pasti laku karena setiap orang makan. Tapi profit marginnya, keuntungannya itu sangat tipis. Karena itu kebutuhan sehari-hari, maka orang akan sensitif terhadap harga. Beda Rp50 aja, itu orang lari. Oleh karena itu, pasti laku, tetapi keuntungannya mesti tipis. Nah, kalau kepengen yang keuntungannya besar,
Itu bisa bidang-bidang lain, restoran kira-kira semacam itu, restoran yang besar begitu ya. Itu keuntungannya bisa besar. Satu gelas kopi yang kalau kita di warung kecil paling 5.000, tapi kalau di restoran hotel itu bisa 50.000 atau bahkan 100.000. Profit marginnya begitu besar, tapi resikonya tinggi. Risikonya tinggi. Oleh karena itu, ketika kita menjadi miskin, itu kesempatan masuk surga lebih besar. Sehingga jumlah penghuni surga yang miskin itu lebih banyak daripada yang kaya. Nah, seperti sabda Nabi, "Ittala'tu fil jannah, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Rasulullah ketika Mi'raj, ya, Isra itu perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naik ke langit kedua, 3 sampai ke 7. Surga itu adanya di langit yang ke-7. Nah, di situ Rasulullah mendapatkan kesempatan untuk melihat penghuni surga. Rasulullah mengatakan, "Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku lihat penghuninya itu sebagian besar adalah orang-orang miskin. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku juga mendapatkan kesempatan melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Nah, karena orang-orang miskin yang bertakwa itu tidak berkeluh kesah, mereka tidak suka minta-minta. Kalau mereka minta-minta sama dengan itu berkeluh kesah. Dan makanya kalau orang mengemis itu sama dengan menghina Allah. Karena apa? Allah kan sudah menjamin semua makhluk yang hidup di muka bumi pasti akan diberi rezeki. Tapi orang ini suka ngemis. Sama dengan dia menyatakan, mengekspresikan dalam bentuk tingkah laku, aku tidak diberi rezeki oleh Allah, maka berilah aku. Itu menghina Allah. Terus sama dengan menganggap Allah itu pelit. Aku dikasih oleh Allah sedikit, berilah aku. Jadi dia tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Sang Pencipta, malah dia minta tolong kepada makhluk. Maka para ulama sependapat bahwa minta-minta itu haram, ya, mengemis itu haram. Kalau mengemis itu haram, berarti memberinya ya haram juga. Ya. Jadi karena orang-orang miskin yang bertakwa, ya berbeda dengan orang yang bertakwa itu tidak berkeluh kesah. Mereka tidak suka minta-minta kepada orang lain, sehingga orang lain mengira bahwa mereka itu tidak miskin. Lalu Allah yang Maha Pengasih menganjurkan para wajib pajak, para wajib zakat, untuk memprioritaskan zakat mereka untuk orang-orang yang semacam ini. Jadi zakat diberikan kepada orang-orang yang tidak minta-minta. Karena mereka itu mau menerima pembagian Allah. Mereka bersabar. Jadi mereka adalah orang baik. Dilihat dari sisi bahwa mereka seorang hamba, mereka mau menerima pengelolaan atau manajemen oleh Allah. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Zakat dan sedekah itu diprioritaskan untuk orang-orang fakir yang mereka itu terikat dengan perjuangan di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah itu yang paling tinggi adalah perang di jalan Allah. Ya, seperti orang-orang Madinah yang diserbu oleh pasukan Mekah. Mereka berjihad di jalan Allah. Tapi berjuang di jalan Allah tidak hanya perang. Kalau nggak ada perang ya tidak perlu perang. Seperti misalnya kita menjalankan ibadah kita saja yang rutin saja itu sudah jihad di jalan Allah. Karena sholat 5 kali itu tidak ringan. Berat sekali. Buktinya apa? Buktinya angka statistik saja.
bahwa jumlah orang yang menjalani sholat 5 kali sehari itu sedikit. Sebagian besar tidak sholat. Jadi kalau dilihat dari angka, oh berarti sholat itu berat. Hanya orang-orang yang imannya kuat yang bisa melaksanakan itu. Nah, orang-orang yang miskin tapi tetap tekun beribadah. Apalagi kalau mereka itu bekerja untuk mengagungkan Allah. Misalnya bekerja di masjid. Dia ingin menjadi imam masjid atau merbot masjid. Mereka terikat secara waktu. Mereka kalau mau pergi, siapa yang mempersiapkan masjid untuk supaya bersih dan sebagainya. Nah, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Dan kita sering menyaksikan para merbot itu gajinya kecil. Tapi mereka tidak berkeluh kesah. Nah, orang-orang semacam itu layak menerima sedekah atau zakat. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak mampu bepergian di muka bumi ini karena keterikatan pekerjaan tadi. Nah, karena mereka tidak pernah minta-minta, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa mereka itu kaya sehingga mereka tidak minta-minta. Nah, mereka dapat prioritas, maka kita mesti mengamati dan memilih mereka. Bisa nggak ditengarai? Bisa. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu bisa mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Antara lain, la yas'aluna nasa ilhafa. Mereka tidak minta-minta kepada orang lain dengan mendesak-desak. Ya, kan ada orang yang minta-minta itu dengan mendesak-desak. Masih muda, mintanya mendesak-desak. Setiap hari minta. Kasih dong, aku nggak ada yang dimasak nih. Kasih dong, anakku sakit nih. Nah, itu orang yang suka minta-minta begitu sama dengan menyalahkan Allah dan berkeluh kesah dengan perbuatan. Mereka tidak ridho dengan cara Allah membagi dengan minta kepada makhluk. Karena mereka itu menghina Allah, maka meminta-minta itu haram. Ya. Orang-orang miskin yang bertakwa tidak berkeluh kesah dan tidak suka minta-minta karena mereka berjiwa kaya. Yang kaya jiwanya, meskipun mereka tidak kaya dalam bentuk harta. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukan kaya banyaknya harta, tapi kaya itu kaya hati, kaya jiwanya. Pas-pasan, tapi dia merasa cukup, nggak masalah. Punya lebih juga nggak dipakai, ngapain? Maka orang semacam itu kalau mendapatkan tambahan harta, aku nggak kepake kok, udah aku kasihkan orang lain. Biasanya orang miskin itu lebih murah hati ketika membayar zakat atau ketika bersedekah. Ya. Coba orang miskin itu bersedekah 100.000 saja, itu berapa persen dari hartanya? Kalau 100.000 dari hartanya dia dari harta dia 1 juta misalnya, itu sudah 10%. Orang kaya bersedekah 1 juta nggak sampai 10%. Oleh karena itu umumnya orang miskin itu lebih generous, lebih murah hati dibanding orang kaya, dan orang kaya makin pelit kalau dihitung secara proporsional. Dan ini tidak hanya orang Islam. Ya, saya pernah membaca penelitian di negara Barat, kecenderungannya sama. Ya. Tapi ada juga tadi yang saya sebutkan tadi, miskin karena lingkungannya membuat dia miskin. Sebenarnya yang membuat Allah ya, Allah yang membuat, tapi melalui peristiwa-peristiwa, misalnya dengan bencana alam dan sebagainya, itu kan yang membuat Allah. Tapi kita dalam omongan sehari-hari miskin karena lingkungan. Nah, di samping orang yang miskin karena lingkungan, itu ada juga orang yang menjadi miskin karena dihukum oleh Allah.
Kok dihukum sih? Kok jahat? Bukan jahat. Allah menghukum itu dengan menimpakan rasa tidak nyaman, tidak enak menjadi miskin. Biar apa? Biar bertaubat dan kembali ke jalan hidup yang benar. Nah, orang yang fisiknya sehat tapi kok miskin, seringkali karena dia malas. Nah, karena dia malas itu tidak sesuai dengan ajaran Allah. Allah itu menganjurkan kita rajin. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu tugas, cepat-cepat laksanakan tugas lain. Artinya orang Islam itu tidak malas, rajin. Nah, kalau ada orang malas, berarti dia tidak menjalankan ajaran Al-Quran. Nah, kalau tidak menjalankan Al-Quran, ya sengsara sendiri. Ya, mereka sebenarnya sudah diberi pedoman oleh Allah bagaimana cara hidup yang benar dan baik. Pedoman itu berupa Al-Quran dan berupa penjelasan dari utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Tapi mereka berpaling. Mereka tidak mau menaruh perhatian pada pedoman tersebut. Bukan hanya tidak mau baca, tidak mau menaruh perhatian. Sehingga Allah memberi peringatan. Peringatan itu berupa kesulitan dalam hidup. Kesulitan hidup itu termasuk kemiskinan. Allah mewanti-wanti supaya kita menggunakan Al-Quran untuk pedoman hidup, maka kita akan hidup selamat dan bahagia. Bahagia itu termasuk kaya. Nah, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku di sini Al-Quran. Siapa yang tidak mau memperhatikan atau menerapkan peringatanku, yaitu Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Sempit ini bisa sempit hartanya sempit, bisa pertemanannya sempit. Kenapa? Orang yang tidak memakai Al-Quran. Al-Quran itu kan menganjurkan kita ramah kepada orang lain, supaya kita menolong orang lain. Kalau orang yang tidak mau menerapkan Al-Quran, itu tidak mau menolong orang lain, malah suka memusuhi orang lain. Orang semacam itu tidak punya teman. Karena tidak punya teman, kehidupannya menjadi sempit. Orang yang jahat pada orang lain, orang tidak berani dekat-dekat sama dia. Jadi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit itu dari berbagai sudut. Ya. Bisa sempit secara ekonomi, bisa sempit secara sosial. Itu di dunia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat kami akan menggiring dia dalam keadaan buta. Ayat ini kelanjutannya, mereka mengeluh ketika di padang mahsyar. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa sih saya sekarang ini buta? Dulu waktu di dunia saya itu bisa melihat. Dijawab oleh Allah, ya kamu dulu dikasih mata melek, tapi kamu tidak mau memperhatikan peringatan kami. Ya, sekarang rasakan sendiri akibatnya. Dulu kamu tidak mau menaruh perhatian pada peringatan Allah, tidak mau memperhatikan Allah. Di akhirat Allah tidak mau memperhatikan nasib mereka. Udah rasakan sendiri. Nah, salah satu contoh berpaling dari peringatan Allah itu adalah tidak bersyukur. Tidak mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga Allah memberi mereka pelajaran. Ya, kalau tadi saya pakai istilah hukuman, sebenarnya hukuman di situ itu artinya pelajaran. Nah, pelajaran berupa apa? Mengurangi rezeki mereka. Allah kasih contoh, ya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah memberikan perumpamaan suatu negeri. Ya. Negeri itu aman, tentram, dan Allah pun memberi rizki yang melimpah dari berbagai penjuru. Nah, di ayat lain itu digambarkan
Mungkin salah satu contoh adalah negeri Sabak. Negeri Sabak yang kiri kanannya itu kebun-kebun yang subur dan memberikan buah yang melimpah. Gambarkan mingkul limakan, dari segala tempat itu mereka mendapatkan rezeki. Tapi kekayaan itu tidak membuat mereka makin bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur kepada Allah kan terus makin meningkatkan ibadahnya. Tidak, fakafarat bi an'umillah, mereka mengingkari kenikmatan dari Allah. Akibatnya Allah memberi mereka kelaparan dan ketakutan dikarenakan perbuatan mereka. Nah, misalnya yang di negeri Sabak tadi, adanya di surat Sabak, bukan yang ini, digambarkan Allah mengirim banjir, ya, kasih hujan yang lebat sekali, banjirnya begitu keras, humus di permukaan bumi itu hanyut, menjadi keras, menjadi tidak subur. Lalu karena nggak subur, mereka tidak lagi mendapatkan rezeki yang sama banyaknya dengan dulu. Nah, itu berupa al-ju', kelaparan. Bisa juga terjadi peperangan karena orang yang perilakunya itu semena-mena itu akan mendapatkan perlawanan dari orang yang dizalimi. Maka terjadilah perang. Nah, perang itu mengakibatkan ketakutan. Nah, oleh karena itu, kita ketika mempunyai kapasitas untuk bisa bekerja dengan baik, kita laksanakan dengan baik, dengan berpedoman dengan Al-Quran. Ya, kita bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan menepati janji, dengan menjaga amanah, dan sebagainya. Nah, kemudian, termasuk resiko kemiskinan adalah bahwa orang-orang miskin itu akan mudah berputus asa. Gimana mudah berputus asa? Ya iyalah, kalau nggak punya duit kan, ini aku punya tabungan cukup untuk 2 bulan. Terus bulan berikutnya aku makan apa? Ya, ini saya punya teman yang pernah ngomong dengan saya, Pak, saya ini sampai dengan bulan November masih adalah yang dimakan. Desember saya nggak tahu nih, Pak. Wah, lah ini putus asa ini. Ya. Padahal dia kaya, tapi dia mau makan apa? Ya iyalah, dia itu terlalu berlebihan di dalam memanfaatkan rezeki. Tempat tinggalnya saja 1 bulan $2.000. Kalau itu dihemat kan bisa untuk beberapa bulan itu, untuk sewa rumah 1 bulan saja, ya. Terus, jadi kalau dia penghasilannya turun, dia udah putus asa. Apalagi kalau tidak punya simpenan, tidak punya penghasilan yang besar, itu termasuk resiko orang miskin adalah mudah berputus asa. Kalau mereka itu kurang beriman, bahwa mereka tidak mau mengindahkan peringatan Allah, ini berarti bahwa mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak mempercayai akan adanya rahmat Allah. Sebagai konsekuensinya, ketika mereka itu menghadapi kesulitan dalam hidup, termasuk kemiskinan, mereka mudah putus asa. Ini seringkali orang yang pernah menjadi kaya terus turun menjadi miskin itu lebih mudah putus asa dibanding dengan orang yang memang dari kecil miskin terus sampai tua. Itu lebih tangguh. Tapi orang yang miskin kemudian kaya kemudian menjadi miskin itu mudah putus asa, seperti yang digambarkan di ayat ini. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakangi dengan sikap yang sombong. Aku nggak butuh, aku nggak sholat juga nggak apa-apa, aku punya duit banyak, misalnya begitu. Wa idza massahu syarru kana ya'usa, dan ketika dia itu mendapatkan nasib buruk, maka mereka menjadi putus asa. Ya, jadi kita mesti selalu berpegang teguh pada Allah. Ketika kita kaya, kita bersyukur kepada Allah.
Ketika kita miskin, kita bersyukur juga dan menerima nasib itu, dan jangan sampai goyah. Jadi pribadi kita tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Faktor luar itu antara lain kaya atau miskin, itu faktor luar. Jiwa kita harus tangguh. Kita tidak terpengaruh oleh kekayaan, tidak terpengaruh oleh kemiskinan. Nah, dengan keputusasaan itu, orang yang kurang beriman itu merasa diri hina ketika mereka mengalami kemiskinan. Orang semacam itu menganggap kemuliaan itu wujudnya duit. Dan ini kecenderungan kita begitu. Kalau ada orang yang kaya raya, dihormati. Tapi kalau orang yang duitnya pas-pasan, tidak dihormati. Kalau ada tamunya orang kaya, wah, dia dandan, dia memakai pakaian yang baik-baik. Tapi kalau orang miskin, dia pakai pakaian yang apa adanya. Nah, itu kan simbol bahwa dia lebih menghormati orang kaya daripada orang miskin. Nah, orang yang kurang iman ketika mereka itu miskin, ada kecenderungan mereka merasa hina. Nah, orang yang merasa hina itu kan jelek, karena dia menjadi minder dan sebagainya. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila dia apabila Tuhannya mengujinya dengan cara membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku membuatku hina. Ya, seringkali mereka tidak mengatakan Tuhanku. Ya, aku ini kan orang hina, orang miskin begini. Dan orang yang merasa hina karena kemiskinan, itu tandanya dia cinta duit. Nah, karena mereka tidak percaya akan adanya rahmat, kasih sayang Allah, maka keputusasaan yang disebabkan kemiskinan ini bisa mendorong mereka untuk misalnya membunuh anak mereka. Wah, ini aku punya anak lagi, kita keadaannya pas-pasan begini, kasih makan apa, bunuh aja. Nah, kalau dulu sih suka anak sudah gede, terus dicemplungin ke lubang, dikubur hidup-hidup. Sadis banget. Sekarang hamil, pergi ke dokter, tolong gugurkan kandungan saya ini. Nah, menggugurkan kandungan itu kan membunuh anak. Karena apa? Gak bisa membiayai. Itu sama dengan tidak percaya bahwa Allah mengasihi dia dengan cara menjamin rezekinya. Allah menjamin. Meskipun sekarang ini pas-pasan, nanti kalau anak itu lahir, itu Allah akan memberi rezekinya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini jaminan Allah. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Coba kalimatnya itu ke mereka dulu, anak yang dibunuh atau akan dibunuh. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Membunuh anak itu adalah suatu kesalahan yang besar. Ya. Ketika mereka itu orang miskin itu mengalami kesulitan hidup, mereka banyak berkeluh kesah. Tapi ketika mereka mengalami kemudahan, termasuk kemudahan memperoleh rezeki, mereka tidak bersedia bersedekah. Jadi ketika mereka miskin, mereka berkeluh kesah. Ketika kaya, mereka tidak mau berbagi, tidak mau membayar zakat. Ya. Karena mereka tidak mempercayai bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dan tentu tidak mau mentaati anjuran Allah untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk orang-orang miskin dan orang lain yang berhak menerima. Digambarkan oleh Allah orang semacam itu, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ketika ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan ketika ia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Ini orang mata duitan mesti begitu. Nah, orang miskin yang tidak kuat imannya juga mempunyai kecenderungan untuk meminta-minta kepada orang lain. Mereka minta-minta tidak sekedar untuk mempertahankan hidup, tapi bahkan untuk mencari kekayaan. Coba para pengemis itu,
Apakah mereka itu miskin? Itu sering kali dicek oleh wartawan, wah rumahnya megah, tabungannya banyak. Bahkan ada video di YouTube, orang wanita tua setiap hari itu nabung, memasukkan uang sekitar 400 sampai 500 ribu per hari hasil dari ngemis yang lebih daripada yang dibutuhkan untuk konsumsi. Kelebihannya saja sampai 400 sampai 500 ribu. Itu meminta-minta bukan untuk mengatasi kelaparan, tapi untuk memperkaya. Ya, seringkali orang-orang semacam itu dihinggapi rasa malas. Ya karena apa? Ngemis saja kaya kok, ngapain kerja? Ya, dan meminta-minta semacam itu dilarang. Ya, Rasulullah bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamrah fal yastaqilla au liyastakthir. Barang siapa yang meminta-minta harta kepada orang lain dalam rangka memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api neraka. Maka silahkan dia minta sedikit atau banyak. Jadi mengemis itu sama dengan minta bara api. Minta bara api dong, api neraka. Nah kalau ada orang memberi, berarti orang itu memberi bara api. Kalau mengemis itu sama dengan minta bara api, berarti haram. Karena mintanya itu bisa mengakibatkan dia masuk neraka. Kalau memintanya haram, memberinya juga haram. Nah, kita harus hati-hati ya, karena Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di hartanya orang kaya itu ada hartanya orang miskin, baik yang minta-minta maupun tidak. Nah, minta-mintanya kayak apa? Kalau minta-minta yang digambarkan oleh Rasulullah ini kan takatsuran, untuk memperbanyak harta. Kalau mintanya itu karena untuk mengatasi kehidupan, misalnya orang yang sakit lumpuh, kemudian tidak ada yang dimakan, dia menelpon misalnya saudaranya, bisa nggak aku minta tolong, aku dikasih makanan atau kasih duit untuk makan. Ya, kalau jauh, ya udah transfer saja, nanti beli di sini. Tahu kalau deket, bisa nggak aku diantar makanan? Nggak apa-apa, karena dia miskin bukan karena kehendak sendiri, dan dia minta itu dalam rangka mengatasi masalah yang bisa menyebabkan kematian. Nah, orang yang meminta-minta karena malas itu akan memiliki ciri khas besok di hari kiamat. Jadi dia nggak usah bilang-bilang, orang-orang juga tidak bisa memberitahu, orang ini suka suka meminta-minta. Nggak usah begitu. Di wajahnya itu sudah ada tanda. Apa itu tandanya? Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumil qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Orang yang suka minta-minta kepada orang ketika hidup di dunia, besok di hari kiamat itu dia dibangkitkan dan wajahnya itu tidak ada dagingnya sama sekali. Ya kayak jerangkong ya, karena nggak ada dagingnya. Nah, itu orang yang melihat dia udah langsung tahu, ini pengemis nih, ini pengemis. Oleh karena itu kita hindari deh ya. Oleh karena itu untuk menghindari risiko-risiko yang diakibatkan kemiskinan, kita perlu memperkuat rasa berserah diri kepada Allah, tawakal ya. Kita berserah diri kepada Allah, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang halal yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diberi yang halal, alhamdulillah. Nggak usah cari yang haram. Mencari yang haram itu berarti tidak menerima pembagian Allah. Dan setelah itu kita qanaah. Qanaah itu menerima pembagian yang diatur oleh Allah. Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh sangat beruntung seorang yang berserah diri kepada Allah, memperoleh rezeki yang cukup, tidak usah berlebihan,
dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita betul-betul berserah diri, bersyukur dan ridho atas keputusan Allah, insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya kehidupan di dunia. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu quwwatu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, nggak ada bahaya mengancam, tubuhnya sehat, dan dia memiliki makanan untuk hari tersebut, udah makanan satu hari ini ada, maka seakan-akan dunia ini seluruhnya milik dia. Jadi kebahagiaan itu tidak harus berupa sesuatu yang dari luar. Kebahagiaan itu ada di dalam jiwa kita. Kita beriman kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita menerima pembagian Allah, dan kita mengharapkan kasih sayang hanya dari Allah, maka insya Allah kita bahagia. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini, bahwa kemiskinan bisa menimpa seseorang sebagai ujian atau hukuman dari Allah. Jadi ini alternatif, bisa kemiskinan itu berupa ujian, bisa berupa hukuman. Orang yang menjalani kemiskinan sebagai ujian bisa masuk surga lebih awal jika tetap teguh dalam beriman, bertakwa, dan bersabar. Allah menimpakan kemiskinan sesuai atau sebagai, Allah menimpakan kemiskinan sebagai hukuman pada orang yang tidak bersyukur. Orang yang miskin karena hukuman biasanya mudah berputus asa, suka mengeluh, merasa hina, dan suka minta-minta. Kita bisa menikmati kehidupan jika kita merasa cukup dengan pembagian Allah, berserah diri kepadanya, dan bersyukur kepadanya. Semoga Allah memberi kita kemudahan untuk memperoleh rezeki yang halal, yang melimpah, dan kita bisa memanfaatkannya untuk mencari ridho Allah. Amin.